Halo Mindful People, selamat datang di episode terbaru kita. Di zaman yang serba cepat ini, siapa sih yang gak pernah ngerasain FOMO? Fear of missing out atau takut ketinggalan adalah sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Apalagi dengan perkembangan di media sosial. Rasanya kita selalu diingatkan tentang semua hal yang seru yang terjadi di luar sana, yang mungkin kita lewatkan. Tapi belakangan ini ada tren baru yang jadi perbincangan, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Ini kebalikan dari FOMO, di mana kita justru merasa bahagia karena nggak selalu ikut-ikutan, seperti halnya ikut tren yang lagi viral. Nah, di episode kali ini kita akan bahas secara mendalam tentang FOMO dan JOMO. Kemudian apa pengaruhnya dalam hidup kita, dan bagaimana kita bisa memilih mana yang lebih cocok buat diri kita. Nah, yang pertama kita mulai bahas dulu nih tentang FOMO, atau Fear of Missing Out. FOMO adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa cemas atau takut ketinggalan akan sesuatu yang penting, seru, atau berharga bahkan yang lagi viral. Biasanya FOMO dipicu oleh media sosial, di mana kita terus-menerus melihat update tentang apa yang dilakukan oleh orang lain. Mulai dari liburan di tempat eksotis, menghadiri acara keren, sampai mencoba tren terbaru. Tanpa kita sadari, akhirnya semua ini bisa memicu perasaan bahwa hidup kita kurang menarik atau kita ketinggalan zaman dari orang lain. Dan juga kita takut kalau kita sedang melewatkan sesuatu yang bisa membuat hidup kita tertinggal dari orang lain. Rasanya seperti ada dorongan yang kuat untuk terus mengikuti apa yang orang lain lakukan. Dan kalau nggak diikutin, ya itu tadi, kita akan merasa takut ketinggalan. FOMO bisa mempengaruhi siapa saja, terlepas dari usia atau latar belakang. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak muda lebih rentan terhadap FOMO, karena mereka tumbuh di era digital di mana media sosial menjadi bagian besar dari kehidupan sehari-hari. Dan juga FOMO bisa membuat kita merasa cemas, iri, bahkan nggak puas dengan hidup kita sendiri. Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu, apa dampak FOMO terhadap kehidupan kita? Well, FOMO tidak hanya sekedar perasaan yang datang dan pergi, tapi juga bisa punya dampak besar pada kesehatan mental kita. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang orang lain lakukan, kita bisa jadi lupa untuk menikmati apa yang sudah kita punya. Kemudian rasa takut ketinggalan ini pun akhirnya bisa memicu stres, kecemasan, dan perasaan bahwa kita selalu tertinggal. Akibatnya, kita jadi selalu sibuk mengejar hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak begitu penting bagi kita. Tapi kita terpaksa ikutin hanya karena takut ketinggalan. Dampak negatif dari FOMO bisa bervariasi, mulai dari masalah tidur karena terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, sampai pada penurunan produktivitas karena kita terlalu fokus pada apa yang sedang tren. Bahkan beberapa orang mungkin mengalami penurunan kualitas hubungan interpersonal karena mereka terlalu sibuk memikirkan kehidupan orang lain daripada menikmati momen dengan orang-orang di sekitar mereka. Nah, setelah membahas FOMO, kita beralih ke JOMO. JOMO atau Joy of Missing Out adalah kebalikan dari FOMO, di mana kita justru merasa bahagia karena ketinggalan alias tidak terlalu mengikuti tren. JOMO adalah kesadaran bahwa kita nggak perlu ikut-ikutan semua hal, dan nggak masalah kalau kita nggak tahu atau nggak ikut dalam suatu acara atau tren tertentu. Dengan JOMO, kita belajar untuk menikmati momen kita sendiri tanpa merasa cemas atau iri dengan apa yang orang lain lakukan. JOMO itu seperti memberikan izin kepada diri sendiri untuk menikmati hidup dengan cara kita sendiri tanpa tekanan dari luar. Lalu JOMO juga membantu kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita, tanpa terpengaruh oleh apa yang sedang terjadi di luar sana. Ya, contohnya kita jadi lebih mindful, lebih sadar, dan lebih hadir dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan perlu diingat juga, JOMO bukan berarti kita antisosial atau nggak peduli dengan orang lain, tapi lebih kepada menghargai momen dan kebahagiaan yang kita temukan dalam kesederhanaan hidup kita sendiri, tanpa harus nge-push diri kita untuk selalu ngikutin tren. Nah, manfaat dari JOMO sangat beragam dan bisa menjadi perubahan positif dalam hidup kita. Ketika kita mulai mengadopsi mindset JOMO, kita akan lebih rileks dan puas dengan apa yang kita punya. Kita tidak lagi merasa terburu-buru untuk mengejar sesuatu, hanya karena semua orang melakukannya. JOMO bisa membantu kita untuk fokus pada kebahagiaan yang kita temukan dalam diri kita sendiri dan hal-hal yang sederhana yang seringkali kita abaikan.
Misalnya, daripada merasa iri melihat teman-teman yang sedang berlibur, kita bisa lebih menikmati waktu kita sendiri dengan melakukan hal yang kita sukai. Selain itu, JOMO juga membantu kita untuk lebih mindful dan hadir dalam setiap momen. Kita akan lebih sadar akan apa yang terjadi di sekitar kita dan lebih menikmati apa yang kita lakukan tanpa distraksi dari luar. JOMO juga bisa membantu kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri, karena kita tidak lagi terdistraksi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dan seenggaknya, kita jadi lebih peka terhadap apa yang benar-benar membuat kita bahagia, dan lebih mudah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah, saatnya kita bahas bagaimana beralih dari FOMO ke JOMO. Kalau kamu merasa sering terjebak dalam FOMO, mungkin sekarang saatnya untuk mencoba beralih ke JOMO. Pertama-tama, coba untuk lebih sadar ketika kamu mulai merasa cemas atau iri karena FOMO. Tanyakan pada diri sendiri, dan apakah itu benar-benar sesuatu yang kamu inginkan atau hanya karena kamu takut ketinggalan tren saja? Kemudian yang kedua, coba deh batasi menggunakan sosial media. Kadang-kadang yang kita butuhkan adalah sedikit jeda dari semua info dan update yang terus mengalir di sosial media kita. Nah, kamu bisa mulai dengan mematikan notifikasi, mengatur waktu khusus untuk menggunakan media sosial, atau bahkan mencoba detox media sosial untuk sementara waktu. Ketiga, fokus pada hal-hal yang membuat kamu bahagia dan merasa puas. Aku percaya setiap orang punya cara berbeda untuk menemukan kebahagiaan. Jadi temukan apa yang bekerja buat kamu. Mungkin itu adalah menghabiskan waktu dengan keluarga, melakukan hobi yang kamu sukai, atau sekedar menikmati momen-momen kecil bersama sahabat, pasangan, dan orang sekitar. Yang penting, jangan terlalu terpengaruh oleh apa yang orang lain lakukan, dan fokuslah pada apa yang membuatmu merasa utuh dan bahagia. Oke, kesimpulannya, jadi kamu pilih yang mana, FOMO atau JOMO? Pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu sering merasa cemas atau stres karena FOMO, mungkin sudah saatnya kamu mencoba JOMO dan lihat bagaimana perbedaannya. Ingat, hidup adalah untuk menemukan keseimbangan yang tepat untuk diri kita sendiri tanpa harus selalu mengikuti apa yang orang lain lakukan. Jangan lupa untuk menikmati hidup dengan caramu sendiri dan belajar menghargai setiap momen yang kamu miliki. Well, aku Gita, aku mau ucapkan terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Dan kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang mungkin mereka perlu sedikit JOMO dalam hidupnya. Dan aku juga pengen tahu nih, kamu tim FOMO atau JOMO? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap menikmati hidup dengan caramu sendiri. Bye-bye, see you next time.